Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, di sini disampaikan bahwa 28 November 2023 adalah batas waktu nasib honorer. Seterusnya dilarang. Nah, apa kira-kira yang dilarang ini Bapak Ibu? Nah, di channel ini juga kita sudah banyak mendistribusikan informasi terkait dengan perekrutan honorer. Demikian dengan juga larangan-larangan yang akan diterapkan kepada masing-masing pimpinan daerah dalam hal perekrutan honorer. Nah, di sini informasi Bapak Ibu silahkan disimak dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Reformasi birokrasi masa depan, tenaga honorer di pemerintahan tersisa tipis. Pemerintah daerah dilarang merekrut honorer, ancaman bagi kualitas aparatur sipil negara. Nah, kenapa ini Bapak Ibu? Karena memang ya ada dasar pemerintah untuk menyampaikan hal ini sehingga dalam hal perekrutan honorer ini benar-benar dilarang oleh pemerintah untuk dilakukan oleh para pimpinan daerah. Nah, tentunya ada apa itu Bapak Ibu? Karena memang prioritas pemerintah pusat menyelamatkan honorer yang telah ada ini terlebih dahulu. Kemudian menghindari ya suatu hal yang tidak jelas terhadap honorer yang sembrau direkrut oleh Pemda atau pimpinan daerah, maka pemerintah pusat mengambil satu ketegasan bahwa oleh Pemda tidak boleh merekrut honorer tanpa izin formasi dari pemerintah pusat melalui Menpan RB. Jadi pemerintah daerah dilarang merekrut honorer, ancaman bagi kualitas aparatur sipil negara. Pada era yang semakin maju ini, peningkatan kualitas birokrasi menjadi salah satu fokus utama pemerintah. Salah satu langkah penting dalam upaya tersebut adalah melarang merekrut tenaga honorer oleh pemerintah daerah atau Pemda dan lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan pernyataan Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas. Alasan dibalik larangan ini sangatlah jelas, di mana rekrutmen tenaga honorer yang dilakukan secara sembarangan dapat merusak penghitungan kebutuhan formasi aparatur sipil negara atau ASN dan berdampak pada kualitas sumber daya manusia atau SDM yang tidak sesuai dengan kriteria pemerintah. Kenapa? Namanya saja direkrut sembarangan, ini hanya atas kehendak pimpinan daerah. Maka jelas ini tidak akan diketahui oleh pemerintah pusat, berkualitas ataupun tidak honorer yang direkrut sembarangan, maka pemerintah suatu hal yang wajar kalau memang melakukan atau memberikan suatu larangan kepada Pemda untuk merekrut honorer dengan sembarangan ini. Menurut Menteri Anas, para pejabat di daerah tidak boleh lagi asal-asalan merekrut tenaga honorer karena aturan ini telah dilarang. Penting bagi mereka untuk memahami implikasi dari rekrutmen sembarangan yang dapat mengancam jumlah dan kualitas sumber daya manusia di sektor pemerintahan. Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) berupaya keras menjadikan birokrasi Indonesia sebagai birokrasi berkelas dunia. Namun masih ditemukan rekrutmen aparatur sipil negara yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah akan segera mempercepat penyelesaian Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau Undang-Undang ASN, serta menyusun peraturan pemerintah atau PP yang terkait dengan hal tersebut. Maka dengan ini mungkin adalah satu langkah atau gebrakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan perekrutan honorer dengan sembarangan ini. Tujuannya adalah menghindari rekrutmen sembarangan
dan menjaga kualitas aparatur sipil negara yang sesuai dengan standar. Larangan merekrut tenaga honorer oleh instansi pemerintah juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil serta pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau tentang manajemen P3K. Jadi Menteri Anas menyampaikan satu target penyelesaian status tenaga honorer pada tanggal 28 November 2023 sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau manajemen P3K. Dalam peraturan tersebut juga diatur bahwa pegawai non-PNS di instansi pemerintah masih dapat melaksanakan tugasnya selama maksimal 5 tahun saat peraturan tersebut berlaku. Dengan tekad yang kuat, pemerintah berupaya mengakhiri keberadaan tenaga honorer sebelum batas waktu yang telah ditetapkan, yaitu tanggal 28 November 2023 menjelang akhir tahun ini. Reformasi birokrasi menjadi kunci bagi masa depan tenaga honorer di pemerintahan. Dan saat ini, waktu yang tersisa sangat tipis. Nah, tentunya ini adalah satu pergumulan Bapak Biak karena memang waktu semakin mendekati bulan November 2023, maka tentunya pemerintah lagi gencar memikirkan kira-kira bagaimana cara untuk menuntaskan honorer ini di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, ya sebagaimana kita ketahui bersama bahwa jangankan Menpan RB, bahkan Presiden Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia sekalipun sudah menyampaikan instruksi kepada Menpan RB untuk mencari jalan tengah terbaik dalam hal menyelesaikan persoalan honorer ini. Demikian juga dengan dorongan para anggota DPR RI, ini terutama dari Komisi 2, Komisi 9, Komisi 10, dan komisi lainnya, yang selalu mendorong pemerintah untuk memperhatikan nasib honorer di tahun 2023 tahun ini. Bahkan di Komisi 2 DPR RI, demikian juga dengan komisi lain, ya, membentuk ya panitia kerja ya perumusan suatu regulasi supaya honorer ini bisa tentram di tahun 2023 tahun ini. Membentuk panitia kerja, semoga apa yang mereka lakukan nantinya tentunya ini adalah berpihak kepada Bapak Ibu honorer. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana juga informasi yang lagi hangat bahwa RUU ASN sedang dibahas karena memang sudah masuk pada program legislasi nasional di tahun 2023 tahun ini. Melalui RUU ASN juga bila disahkan menjadi undang-undang ASN, maka ini juga adalah salah satu jalur yang ditempuh honorer bisa terangkat menjadi aparatur sipil negara. Demikian informasinya, semoga semua program pemerintah, demikian dengan DPR RI dan jajaran atau elemen pemerintah lainnya, atau para pemangku kepentingan atau para stakeholders, bisa memikirkan nasib honorer di tahun 2023 ini. Fokusnya, menghapus status honorer dan merubahnya menjadi ASN. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.